Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Saya Anindita Putri Pramesti, mahasiswi Universitas Pamulang, Prodi Pendidikan Ekonomi. Ingin menjelaskan mengenai ilmu psikologi sosial, mata kuliah pengembangan kepribadian dan pendidikan berkarakter. Langsung saja. Pertama, pengertian. Psikologi sosial terdiri dari dua kata, yaitu psikologi dan sosial. Psikologi diartikan sebuah bidang ilmu pengetahuan yang fokus terhadap perilaku dan fungsi mental manusia secara ilmiah. Kemudian, sosial merupakan segala perilaku yang berhubungan dengan hubungan antar individu. Jadi, pengertian psikologi sosial bisa diartikan juga merupakan bidang keilmuan yang mempelajari tentang perilaku dan mental manusia yang berkaitan dengan hubungan antar individu dalam masyarakat. Selanjutnya yang kedua, konsep dasar psikologi sosial. Konsep-konsep dasar psikologi sosial menjadi salah satu bagian dari kajian ilmu sosial sebagai berikut. Yang pertama, emosi terhadap objek sosial. Emosi dan reaksi emosional dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Ketajaman emosi dan reaksi emosional dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Pengendalian respon emosi sangat penting dalam kehidupan bersosial. Emosi merupakan kajian dari psikologi sosial yang memiliki peranan penting dalam pembentukan perilaku seseorang terhadap respon dari stimulus dalam lingkungan sosial. Bahkan, emosi juga sebagai potensi kepribadian yang perlu dilakukan pembinaan psikologis, misal bisa melalui pendidikan keagamaan. Yang kedua, perhatian. Perhatian atau rasa peka terhadap apa yang terjadi dalam lingkungan sosial seseorang juga mempengaruhi cara seorang individu bersikap terhadap hubungan sosialnya. Yang ketiga, minat. Minat atau daya tarik individu terhadap hubungan sosialnya juga berpengaruh terhadap hubungan antar individu dan kelompok, berkaitan dengan proses interaksi dan pemberian respon. Minat muncul dari dalam diri individu dan mungkin bisa dipengaruhi oleh subjek-subjek dari luar seperti keluarga, budaya, lingkungan. Selanjutnya ada kemauan. Kemauan merupakan suatu potensi yang mendorong dalam diri individu untuk memperoleh dan mencapai suatu yang diinginkan. Keinginan yang kuat merupakan modal dasar dari suatu pencapaian. Kemauan menjadi landasan yang kuat untuk melakukan sesuatu untuk berprestasi. Selanjutnya ada motivasi. Motivasi sebagai konsep dasar yang timbul dari dalam diri sendiri dan juga bisa didapatkan dari lingkungan atau orang terdekat. Motivasi merupakan kekuatan yang mampu mendorong kemauan untuk mencapai sesuatu. Kemudian motivasi yang keras akan memperkuat perjuangan seorang individu untuk mencapai apa yang diinginkan. Selanjutnya ada harga diri. Harga diri merupakan konsep yang menciptakan manusia sebagai makhluk hidup yang bermartabat. Martabat atau harga diri yang terbina dan dipelihara akan menjadi perhitungan bagi pihak individu lain dalam memandang individu. Harga diri yang dijatuhkan akan merusak martabat individu dan dimanfaatkan oleh orang lain untuk hal yang tidak positif. Selanjutnya, sikap mental. Sikap mental merupakan reaksi yang timbul dari diri masing-masing individu jika ada rangsangannya datang. Reaksi mental bisa bersifat positif, negatif, dan juga netral. Hal tersebut tergantung pada kondisi diri masing-masing individu, serta bergantung pula pada sifat rangsangan yang datang. Rangsangan yang datang akan direspon oleh individu melalui sikap atau reaksi mental yang bisa dikatakan positif, negatif, ataupun netral. Selanjutnya ada kepribadian. Kepribadian merupakan gagasan yang dinamika, sikap, dan kebiasaan yang dibina oleh potensi biologi secara psikofisiologikal dan secara sosial ditransmisikan melalui budaya serta dipadukan dengan kemauan dan tujuan individu berdasarkan keperluan pada lingkungan sosial. Selanjutnya yang ketiga ada tujuan psikologi sosial. Tujuan kurikuler dalam psikologi sosial terdapat 5 tujuan yang perlu dicapai, yaitu 1. Situasi sosial tidak semuanya baik sehingga peserta didik perlu mendapat pengetahuan tentang psikologi sosial agar tidak tersugesti oleh situasi sosial yang tidak baik tersebut. Kedua, peserta didik dibekali pengetahuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyusun alternatif pemecahan masalah sosial secara sistematis dan menanamkan proses kejiwaan yang berkaitan tentang hubungan kehidupan bersama yang saling mempengaruhi. Lalu yang ketiga, peserta didik dibekali dengan kemampuan berkomunikasi yang baik dengan sesama individu dalam masyarakat sehingga memudahkan melakukan pendekatan untuk mewujudkan perubahan kepada tujuan dengan sebaik-baiknya. Lalu yang keempat, peserta didik dibekali dengan kesadaran akan kehidupan bersosial dan lingkungannya untuk merubah sifat dan perilaku sosialnya lebih baik. Lalu yang terakhir yang kelima, peserta didik dibekali dengan kemampuan
pengembangan pengetahuan dan keilmuan psikologi sosial dalam perkembangan kehidupan, perkembangan masyarakat, lingkungan, teknologi, dan keilmuan. Yang selanjutnya, yang keempat, ada implementasi psikologi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap masalah berasal dari ketidakseimbangan yang ditimbulkan antar individu dalam perilaku dan interaksi sosial. Munculnya masalah dan ketidakefektifan penyelesaian berasal dari psikologi sosial terhadap kehidupan sosialnya yang bisa berdampak positif ataupun negatif. Dalam beberapa kasus, psikologi sosial membantu memecahkan masalah dengan perangsang sosial pendidikan, agama, dan lingkungan yang baik. Pada beberapa kasus, dengan individu dari lingkungan yang tidak kondusif, memberikan pengertian atau perhatian yang buruk akan berpengaruh terhadap perkembangan jiwa seseorang yang berdampak pada hubungan interaksi sosial yang buruk. Maka dari itu, pentingnya psikologi sosial ini dalam hubungan interaksi bermasyarakat, mendukung kehidupan harmonis antar individu dan penyelesaian masalah yang saling menguntungkan. Menurut Arifin 2004, dalam hal ini yang paling penting adalah penanaman jiwa keagamaan sejak dini. Peranan keagamaan pada diri individu diharapkan dapat menyaring segala sesuatu yang bersifat negatif dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya, kasus pemukulan siswa oleh temannya di sekolah. Situasi tersebut terjadi sebagai akibat dari proses psikologi sosial adaptif. Individu tersebut mungkin tidak mendapatkan pendidikan atau contoh yang baik dari keluarganya atau lingkungannya yang berakibat pembentukan kejiwaan yang maladaptif. Kondisi kejiwaan mempengaruhi emosi seseorang dalam situasi tertentu. Inisiatif pemecahan masalah di antara kedua pihak tidak bisa dilakukan karena pertumbuhan kejiwaan yang maladaptif dari lingkungannya. Kemudian hasil dari psikologi maladaptif yang dibawa dari keluarga dan lingkungannya kemudian mempengaruhi sikap dan perilaku individu tersebut pada setiap lingkungan di mana dirinya berada. Psikologi sosial perlu diajarkan dan ditanamkan pada tiap individu agar dapat berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya dengan baik dan hidup dengan nyaman. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.